Okay, okay, good morning everyone. Good morning, Mr. Anjo. Okay, how are you today? I'm fine. What about you? I'm fine too, thank you. Yes, I want to ask you, okay, what day is today? Thursday. Hari Kamis. Belajarnya apa hari ini? Bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita mulai belajar bahasa Indonesia, bisa aku tanya siapa ketua kelasnya di sini? Jasya. Oke, Jasya boleh pimpin doa dulu ya. Oke? Ya, please. Ya, ya. Oke, take position please. Amin. Oke, thank you. Ya, oke. Hari ini kalian sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia dengan Mr. Abu? Yes. Oke, hari ini Mr. Abu akan jelaskan dahulu ya apa saja yang akan kita lakukan, apa yang akan kamu lakukan. Yang pertama, kita tetap akan mempelajari bahasa Indonesia tema berapa? 4. Tentang apa? Bencana alam. Bencana alam. Bagus. Nah, sekarang Pak Ambu mau tanya, apa sih yang kalian tahu tentang bencana alam itu? Coba, present. Yes, go. Bencana alam adalah bencana yang terjadi oleh faktor alam maupun faktor manusia. Bencana alam bisa sangat merusak, Oh, oke. merugikan. Ya, bencana alam bisa terjadi karena faktor alam dan non alam ya. Oke, bisa merusak. Ada yang tahu jenis-jenis bencana alam itu seperti apa? Gempa bumi. Dasya. Gempa bumi. Gempa bumi, terus tsunami, banjir. Oke, yang lain ya. Ini kan? Ya. Tanah longsor, ya. Ya, mana lo? Volcano. Oke, gunung meletus. Ada lagi bagian sini? Hah? Apa yuk? Oh ya, kamu mau coba? Oh ya, fire ya. Oke, ada lagi yang lain? Banjir. Bagus. Ya, Farel mau coba? Kebakaran hutan. Oke lah, itu penyebab ininya ya. Ya, kamu? Gempa bumi, earthquake. Ya. Tsunami. And that's last one. Ya? Hujan badai or storm. Oke, good. Ya, semua jawabannya betul ya. Itu adalah beberapa contoh kejadian alam yang terjadi atau fenomena alam yang terjadi sebagai bencana ya. Oke, hari ini Mr. Abu akan coba menanyakan ke kalian, apakah kalian pernah melihat atau mengalami kejadian bencana alam sebelumnya? Pernah mengalami. Pernah mengalami. Coba satu saja dari sini. Oh maaf Mister, saya pernah mengalami banjir. Banjirnya sampai ke rumah saya Sampai ke 10 rumah. cm. 10 cm. Oke, ya. Gempa bumi pas saya masih di kindergarten. Kindergarten ada gempa bumi ya? Ya, kamu? Banjir juga. Ya, Morelo? Gempa bumi. Ya, kamu ya? Banjir dan gempa bumi. Wah, banyak juga ya ternyata dari kalian yang pernah mengalami atau pernah terjadi seperti itu ya. Nah, sekarang Mr. Ampul akan coba tunjukkan beberapa hal atau video pembelajaran yang mungkin nanti akan membuat kalian semakin tahu ya. Oke, kalian siap untuk melihat presentasinya? Siap. Oke, Mr. Ampul mau lihat dulu. Apa kalian semangat hari ini? Ya. Semangat. Good. Oke, kita coba lihat ya. Bentar. Apakah terlihat jelas layarnya? Oke, kita masuk ke waspada bencana. Bentar ya. Kita tunggu dulu. Ya. Oke, sebentar.
Bencana alam yang membuat kita selalu apa? Berhati-hati dan selalu apa? Waspada. Ya. Oke, yuk kita coba ya. Kita coba melihat apa saja sih tujuan kalian belajar ini. Yang pertama ya, yaitu kita atau kalian akan mengidentifikasi ya ide-ide tokoh laporan dalam bacaan. Yang kedua, apa? Membuat poster digital. Kita nanti akan buat poster digital. Ya, kalian suka dengan poster digital? Iya. Nah, yang ketiga, kalian sudah belajar ini adalah untuk menggali informasi melalui wawancara, ya. Dan yang terakhir adalah kalian nanti akan membuat sebuah kerangka laporan. Tapi untuk wawancara kita skip dulu ya untuk pertemuan berikutnya, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, yang kita lihat. Nah, gambar apakah ini? Gunung Gunung meletus. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Volcanic eruption, ya, atau gunung meletus. Kalian tahu ada berapa banyak gunung yang ada di Indonesia yang 400. 400. Oke, ada berapa yang aktif? 130.000. Oke, nanti kita lihat di aja ya. Nah, kalian ingin lihat videonya? Iya. Oke. Ya. Portals into the heart of the earth. They burn. Bottomless cauldrons fueled by an ancient wrath, bubbling and boiling thousands of miles beneath the surface and just waiting to burst through. Volcanoes are scattered across the planet. About 1,500 active volcanoes can be found across the world, though countless others are on the ocean floor. Most volcanoes, whether on land or underwater, are located where tectonic plates meet. In fact, the Ring of Fire, the path that traces the boundaries between several tectonic plates around the Pacific Ocean, contains about 75% of the planet's volcanoes. There are several types of volcanoes, primarily classified by shape and size. Major types include stratovolcanoes, which often appear as tall, steep mountains; shield volcanoes, which are flatter and dome-shaped; calderas, which are large depressions in the ground; and mid-ocean ridges, which are underwater chains of volcanic mountains. No matter their shape or size, all volcanoes emit gas and molten rock. The journey of these emissions begins deep underground in the Earth's core. The core, which can burn as hot as the surface of the sun, transfers its heat to the surrounding rocky mantle. In doing so, the heat melts some of the rock. This molten rock, or magma, is lighter than the surrounding solid rock layer, so it rises through the mantle. The magma then escapes through vents in the Earth's crust, causing volcanic eruptions. Now above ground, this magma is referred to as lava, and it can reach temperatures of over 2,000 degrees Fahrenheit. In addition to lava, volcanoes may erupt with searing hot gas formed in the mantle. In a phenomenon called pyroclastic flow, this gas, combined with hot ash, can race down the sides of a volcano as fast as 100 miles per hour, burning everything in its path. To measure and classify eruptions, scientists developed the Volcanic Explosivity Index, or VEI. It considers various factors, such as the volume of lava, gas, and other emissions from the volcano, along with the height of the eruption cloud above the volcano's summit. The VEI scale begins at 0.
Volcanoes are some of the most destructive forces of nature. They have also helped make life on Earth possible. Volcanic ash provides nutrients to nearby soil, making the land fertile. And lava, when it cools, hardens into rock and creates new landforms. With heat from the heart of the Earth, volcanoes have helped terraform the planet, making it the rich, dynamic landscape we see today. Oke, ya. Alright. Is there any question? Ada pertanyaan tentang volcano? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak, kamu coba bertanya ya kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab hanya butuh mengangkat tangannya ya, seperti ini ya. Oke, siap. Nah, pertanyaannya adalah yang seputar dengan volcano. Bagaimana terjadinya gunung meletus? Oke, kamu duluan ya, silakan. Pertama dari inti bumi. Inti bumi. Itu inti bumi itu kan panas. Panas. Oke, sebentar. Panasnya Ya. ini. Lebih keras lagi suaranya boleh? Jadi dari inti bumi itu kan panas. Iya. Nah, panasnya ini melelehkan tanah yang ada di mantel, kita panggil di mantel ini, karena akhirnya kita panggil magma. Magma itu lebih ringan daripada tanah-tanah yang keras di sekitarnya. Jadi magmanya itu ke atas sampai akhirnya ketemu gunung berapi yang ada celah. Akhirnya pas magma itu udah gak tahan lagi, di situ udah nanti magmanya akan keluar. Oke, baik. Ya, jadi proses terjadinya gunung meletus benar itu berada dari inti bumi ya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada yang mencoba menjelaskan terjadinya gunung meletus atau volcano? Ayo, coba. Tidak apa-apa, salah tidak masalah. Yang penting kalian mencoba. Tadi dari inti bumi. Ada lagi mungkin ada pandangan lain? Ya, tidak ada? Benar tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti sudah jelas semua ya. Siap. Oke, tadi terjadi dari inti bumi yang panasnya itu naik ke atas ya. Karena bumi itu kan terdapat atau terdiri dari beberapa lapisan. Nah, inti bumi itu adalah inti yang paling dalam ya. Dan itu suhunya sangat panas ya. Berisi magma. Magma itu ketika sudah banyak dan tidak bisa keluar, dia akan mencari celah ya. Dia makin ke atas dan masuk ke ke gunung-gunung api yang masih aktif. Yaitu untuk apa? Untuk keluar, dia bisa keluar ya, untuk mengeluarkan laharnya atau lavanya seperti itu ya. Nah, akibat yang terjadi apa jika terjadi gunung meletus? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan. Apa yang akan terjadi jika ada volcano? Akibatnya Tanah apa? longsor. Tanah longsor. Apakah bisa terjadi tanah longsor? Bisa. Bisa? Bisa aja. Coba. Gempa bumi. Gempa bumi memang ada ya. Ini bisa terjadi tsunami kalau apa ya? Gunung berapinya itu yang aktif itu di bawah laut, nanti bisa terjadi tsunami. Benar. Apabila ada gunung aktif yang di bawah laut yang meletus ya, bisa terjadi gempa bumi. Ya, kamu silakan. Kebakaran hutan karena dilalui oleh lahar panas ya. Ada lagi mungkin sebelah sini? Silakan. Ada? Ayo. Ya, Dasa. Tanah longsor. Tanah longsor sudah tadi. Tanah longsor bisa saja terjadi, tapi itu akibat dari gempa yang terjadi ya, bisa saja ya. Oke, baik. Jika Aurora. Kerusakan rumah. Bisa mengakibatkan rumah-rumah di masyarakat jadi hancur ya, karena dilalui oleh apa? Lahar dingin atau imbas dari gunung meletus seperti itu ya. Dan banyak orang-orang yang meninggal di korban ya. Untuk silakan betul. Korban jiwa ya.
terus apa harta benda, Sesak nafas. ada lagi apa sesak nafas Ispa, ya. ispa, Ispa ya. ada asap abu. Asap kabut atau debu ya, debu vulkanik ya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita masuk ke bagian selanjutnya ya. Oke, nanti kita sampai di gambar volcano. Ya. Nah, di sini Mr. Ambu menunjukkan gambar-gambar bencana alam yang sering terjadi di negara kita di Indonesia. Ya, yang pertama coba, ini gambar apa Nana? Banjir, ya. Kira-kira banjirnya tinggi atau tidak? Tinggi banget. Ya. Terlalu sepertinya. Seperti apa? Sepertinya nggak terlalu, soalnya masih ada beberapa orang yang masih bisa keluar. Ya, baik. Tapi ini tergolong tinggi ya banjirnya ya. Yang gambar kedua Nana, ini gambar apa? Longsor, Tanah longsor atau gempa bumi? Gempa bumi. Ini adalah gambar gempa bumi ya, akibat dari gempa bumi, yaitu jalanannya menjadi apa? Hancur, retak ya. Kemudian ada lagi gedung-gedungnya menjadi apa? Runtuh. Kira-kira banyak korban jiwa tidak? Banyak. Masih kita harus waspada ya. Oke, berikutnya gambar yang di bawah ini apa? Gunung meletus. Tadi kita sudah lihat ya bagaimana terjadinya gunung meletus melalui video. Ya, ini juga harus kita waspadai. Nah, yang berikutnya terakhir adalah gambar tanah longsor. Oke, good. Semuanya tepuk tangan dulu buat temannya ya. Ya, oke. Ya, jawaban kalian bagus-bagus ya, kreatif. Ya, sekarang kita coba melanjutkan dengan buku teks ya. Coba kalian buka bukunya masing-masing. Silakan buka nah. Tema 4 halaman 48 ya. Ini di close dulu ya. Oke, di close dulu. Halaman 48. Oke, sudah ketemu halaman 48? Oke, sebelumnya Miss Lampu mau kalian sudah dalam kelompok yang sudah dibentuk ya. Oke, kalian sudah pada posisi kelompoknya masing-masing? Belum. Coba sekarang ke posisi masing-masing dulu ya, Nak. Bisa? Hanya bertukar saja ya, bertukar posisi ya. Ya. Silakan. Ya, sesuai kelompoknya ya. Karena kita akan melakukan diskusi nantinya ya. Kita harus ke situ. Oh, Anika. Boleh ambil sama teman. Oke, sudah? Anika Ya, Anika. Gomblok ya. masih sama Medina. Tidak apa yang sakit berarti bedanya sakit berarti absen hari ini ya. Oke. Tadi sempat masuk sih. Oh, izin pulang karena sakit. Sudah, nanti kita cek di absen ya. Oke. Ya, ayo cepat. Ya, segera. Ya, ayo. Ya, sudah. Duduk kan. Ambil posisi masing-masing di kelompoknya yang sudah dibentuk. Medina Ya. sama Pasha. Ya, Medina dengan Pasha. Moses sama Pasha. Pasha. Moses sama Medina sama Pasha. Ya. Oke, tidak perlu geser meja, Nak. Langsung di sini saja ya. Ayo, Nak. Ya, nggak apa-apa. Bisa. Ya. Ya sudah. Moses mau di mana? Di sini. Ya sudah, sini yuk. Oh, oke. Nah, ayo. Sini ya. Geser dikit boleh, Nak. Geser dikit boleh ya. Oke, yuk kita sama-sama. Kalian buka buku halaman 40 berapa? 8. Sudah ketemu? Oke, just share with your friends ya. Share with your friends ya. Oke. Mada boleh ya nanti bacanya bareng-bareng ya dengan Madina ya. Oke, next. Ya, di sini ada sebuah teks bacaan. Mr. Ambu akan baca sekali dan kalian menyimak ya. Setelah itu
Nanti kalian akan membacanya bersama-sama supaya apa? Kalian apa? Bisa memahami teks bacaannya ya. Pertama-tama judulnya apa? Di sini. Apakah cincin api Pasifik Iya, itu? apakah cincin Pasifik itu? Cincin api Pasifik adalah daerah yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Ya, di jalur cincin api Pasifik ada sekitar 400 gunung berapi yang berada di Indonesia dan 130 diantaranya merupakan gunung berapi yang aktif. Nah, gunung-gunung berapi ini berjajar dari Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa, ya, lalu menyeberang ke Pulau Bali, Nusa Tenggara hingga ke bagian timur Indonesia, yaitu Maluku, dan berbelok ke utara Pulau Sulawesi. Meskipun demikian, hal itu membuat tanah Indonesia subur dan kaya akan mineral. Ya, oke, di Indonesia terjadi tumbukan 3 lempeng benua, yaitu Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Hal itu mengakibatkan Indonesia berada dalam kawasan yang rentan bencana seperti letusan gunung api, gempa, dan tsunami. Kawasan cincin api Pasifik merupakan tempat terjadinya 90% kasus gempa bumi. Bahkan 80% diantaranya dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Oleh karena itu, daerah ini disebut juga sebagai sabuk gempa Pasifik. Di Indonesia juga pernah terjadi 2 bencana letusan gunung terbesar di dunia, yaitu Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat pada tahun 1815 dan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau menyemburkan ledakan yang setara dengan 13.000 kali ledakan bom atom di Hiroshima pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, ya, kalian bayangkan begitu dahsyatnya letusan tersebut ya. Nah, pemerintah berupaya mengajak masyarakat siap menghadapi bencana dengan membangun sistem penanggulangan, memberikan pelatihan, dan meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerjasama dengan 4 operator seluler dan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk meluncurkan sistem peringatan bencana melalui pesan singkat atau SMS. Tahu SMS? Oke. Informasi mengenai cincin api Pasifik juga dapat diperoleh dengan mengunjungi Museum Geologi Bandung ya. Oke, ada yang pernah pergi ke Bandung? Ada? Ada. Yang belum berarti nanti kalian boleh mengunjungi Bandung dan melihat Museum Geologi. Oke, pertama-tama Miss Ranu minta kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke, kita baca sama-sama dalam kelompok. Nanti akan dirandom. Yang pertama, Miss Ramu minta dibaca dari mulai judul dan bacanya 1, 2, 3. Apakah cincin api Pasifik itu? Cincin api Pasifik adalah daerah yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Di jalur cincin api Pasifik ada
cukup, bagus. Kelompok 2 lanjut. Di Indonesia terjadi tumbukan 3 lempeng benua, yaitu Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Hal itu mengakibatkan Indonesia berada dalam kawasan yang rentan bencana seperti letusan gunung api, gempa, dan tsunami. Kawasan cincin api Pasifik merupakan tempat terjadinya 90% kasus gempa bumi. Bahkan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Oke, stop. Kelompok 3. Ayo baca sama-sama ya. Oleh karena itu, daerah ini disebut juga dasar sabuk gempa Pasifik. Di Indonesia juga pernah terjadi 2 bencana letusan gunung terbesar di dunia, yaitu Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat pada tahun 1815 dan Gunung Krakatau pada tahun 1823. louder, speak louder. 11.000 kali ledakan bom atom Hiroshima pada masa Perang Dunia Kedua. Oke, cukup. Bagus. Suaranya lebih keras lagi ya supaya terdengar. Oke, terakhir kelompok 4. Silakan baca bersama-sama ya, Nas. 1, 2, 3. Pemerintah berupaya mengajak masyarakat siap menghadapi bencana dengan membangun sistem penanggulangan, memberikan pelatihan, dan meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan 4 operator seluler dan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menunjukkan sistem peringatan bencana tulisan singkat SMSS. Informasi mengenai cincin api Pasifik juga dapat diperoleh dengan mengunjungi Museum Geologi Bandung. Oke, bagus ya. Good job. Oke, tenang dulu bersemuanya ya. Oke. Nah, setelah kalian membaca, ya, kalian akan mengidentifikasi ide-ide pokok apa saja yang ada di dalam bacaan tersebut. Ya, apa sih ide pokok itu? Ide pokok apa? Ayo. Secara sederhana, Nah. pengertian ide pokok bacaan adalah gagasan utama dari sebuah teks bacaan. Ya. Ide pokok biasanya juga disebut dengan gagasan pokok atau utama, pikiran utama atau pokok pikiran. Ide pokok merupakan bagian penting dalam sebuah paragraf. Umumnya, sebuah paragraf dapat menyimpan satu ide pokok di dalamnya. Oke, terima kasih sudah dibacakan. Nah, secara sederhana pengertian dari ide pokok adalah pikiran utama ya dalam sebuah paragraf. Nah, hari ini kita coba dulu ya untuk mengidentifikasi ide pokok tersebut. Setelah itu nanti kita akan mencoba membuat poster ya tentang waspada bencana gitu ya. Oke, silakan. Boleh kita tolong dibagikan. Siapa lagi? Siapa? Oh ya, itu tolong ya bagikan ya. Ya, bagikan satu-satu ya. Oke. Ayo. Kalian coba cermati ide pokok di paragraf pertama itu apa saja, ya? Ide utamanya apa, ya? Kemudian di paragraf kedua juga, ya. Kalian coba perhatikan mana yang menjadi ide pokok di paragraf kedua. Silakan tuliskan nama pada lembar kertas atau lembar kerja yang sudah Mr. Ambu berikan ke kalian. Ya, jangan lupa tuliskan nama, hari, tanggal, dan kelas kalian. Ya.
di lembar berikutnya. Kalau tidak salah pernah di ini ya. Di halaman berikutnya itu ada. Paragraf pertama itu apa? Oh ya, sisa satu ya. Oke. Sisa dua. Oke, ya. Ayo, misalnya mau kasih waktu sekitar 3 menit ya. Ayo cari. Ya, silakan. Setelah ini kita akan menuju lab komputer untuk membuat poster digital ya. Temanya tentang apa tadi? Bencana alam. Waspada bencana alam. Oke. Nanti kita buat menggunakan Canva ya untuk aplikasi poster digitalnya. Oke. Ya, paragraf 1 itu pokoknya apa? Coba lihat di halaman berikutnya, ada tidak? Ya. Halaman Ya, coba. 53. Oke. Ya. Silakan. Masing-masing mengerjakan pekerjaan sendiri, nanti kita diskusi sedikit ya. Baru kita menuju ke lab komputer. Lab komputer sudah siap ya, Pak? Lab komputer sudah kosongan ya? Kerjakan dengan teliti ya. Bagian-bagian ide pokoknya saja yang ditulis. Ada yang merasa kesulitan? Oke, lanjut. Ayo, 2 menit lagi ya. Ya. Kerjakan saja dengan teliti ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya ya, Gong. Ini untuk paragraf 2 Ya. boleh gak yang tapi ya di awal kalimat? Boleh. Datanya kan ada di awal kalimat. Silakan kalian cari ya. Identifikasi sendiri paragraf pertamanya. Ya. Iya, boleh. Nanti ditanya. Tidak usah. Oke, sudah. Belum. Masa sudah? Sudah. Boleh? Oke, nanti kita mulai diskusi ya. Setiap kelompok menyampaikan satu gagasan utama yang kalian tentukan ya. Nanti kita bahas apakah kalian sependapat dengan hal itu atau tidak. Silakan mengkritisi atau menanggapi ya.
yang sudah selesai? Coba tepuk tangan, sudah selesai. Oke, nanti kita coba bahas ya. Oke, untuk kelompok 1, siapa yang akan menyampaikan jawaban paragraf 1? Ide pokoknya siapa? Oke, yang ini silakan. Ya, ini dulu ya. Kita tulis ya, silakan. Di situ saja, bacakan. Ide pokok paragraf pertama apa yang kamu peroleh? Menerangkan tentang cincin api Pasifik. Menerangkan atau menjelaskan tentang cincin api Pasifik. Ada yang sependapat? Setuju? Setuju? Ada yang berbeda? Setuju semua ya? Enggak beda. Ada yang berbeda? Apa? Ya, bedanya apa? Kalau kamu jawabannya apa? Cincin api Pasifik adalah daerah yang memiliki cekungan samudra Iya. Pasifik yang sering mengalami gempa bumi dan Iya. letusan gunung. Oke, itu tentang menjelaskan cincin api Pasifik ya, sama ya. Oke, berarti sudah ya. Paragraf 1 hampir semua sama. Yang ditemukan, Tina? Oh, tapi tentang cincin api ya. Oke, berarti sama. Itu oke. Paragraf kedua, kalimat utamanya atau ide pokoknya siapa? Ayo. Kelompok mana nih? Kelompok sini boleh nih, kelompok sini boleh. Yuk. Ya, silakan. Paragraf kedua. Apa ide pokok yang keluar? Dampak letak Indonesia di atas cincin api Pasifik. Oke, dampak Indonesia atau letak Indonesia di cincin api Pasifik. Ada yang sependapat atau mungkin berbeda? Apa? Dampak letak Indonesia berada di lingkaran cincin api Berbeda. Pasifik. Berbeda apa yang berbeda kalau? Indonesia berada dalam kawasan yang rentan bencana. Ya, rentan bencananya ada termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik. Masih seperti itu ya? Kalau itu menggigir. Ya, ya. Oke ya. Oke, ada yang lain? Setuju semua? Setuju. Oke, yuk. Kurang semangat ya, coba tepuk semangat. Oke, yuk kita refresh kembali. Ya, yang ketiga. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok ini. Silakan ya. Yang ini dulu, kelompok ini silakan. Yang ketiga. Ide pokoknya apa? Upaya pemerintah upaya pemerintah untuk menanggulangi bencana. Ya, ada yang sama jawabannya? Coba. Oh, ya sama ya. Oke, semuanya. Berarti sampai di sini kalian sudah paham dengan ide pokok ya? Nah, sekarang silakan dikumpulkan dulu paper lembar kerjanya. Nah, sekarang kalian bersiap-siap untuk membuat poster. Tapi menurut menjelaskan poster digital ya. Ya, sini ya. Oke. Ya. Boleh kok? Ya. Ya sekalian, boleh. Ya. Oke, poster digital adalah poster yang dibuat oleh program desain grafis seperti Canva atau desain konvensional yang lain. Ya, ini adalah contoh. Ya silakan. Ini adalah contoh poster digital yang bisa kami temukan ya. Pertama, ya ini ada template yang sudah disediakan dari Canva sendiri. Yang kedua juga sama. Ya, ini adalah template yang sudah disediakan, hanya dimodifikasi, ya didesain kembali tentang apa tulisannya ya. Bisa dibuat seperti ini, bisa berwarna seperti ini. Nanti kalian akan temukan itu di template poster digital di Canva. Ya, oke, sebelumnya kalian sudah pernah menggunakan Canva? Ya. Oke. Nah, ini adalah tahapannya yang pertama. Ya, yang pertama, user atau kalian menggunakan perangkat laptop atau komputer PC ya, yang terhubung dengan internet. Yang berikutnya, gunakan web browser seperti apa? Chrome dan Firefox. Chrome atau Mozilla Firefox ya. Yang ketiga, kalian masuk ke canva.com ya. Nanti tinggal diketik canva.com, akan muncul berbagai macam item dan tools dari Canva tersebut. Yang terakhir, kalian bisa berkreasi, membuat atau mendesain poster digital itu. Oke, sekarang semuanya sudah siap untuk ke lab. Oke, kita rapikan dulu bukunya. Menuju lab. Ya. Boleh gak sama dengan itu? Boleh. Yes.
bawa buku nak. Yuk kita baris menuju ke lab ya. Line up ya, guys. Line up. Ayo baris dulu nak. Agak ke depan boleh nak. Baris agak ke depan ya, kita menuju lab. Udah gini aja. Ini nanti kita bawa ke sana Pak. Kita bawa ke sana juga. Jaga-jaga ya. Oke. Ya anak-anak, hari ini kita menuju ke lab ya. Oke. Bentar. Ya leader, can you ask to your friends? Ready? Yes. Attention. Right rest. Eyes front. Move forward. Okay, move forward. Be careful guys. Nah, biasanya minta tolong dapat yang satu ya. Ya. Okay, now. Ya. Selamat siang Pak. Ya. Ayo kita menuju ke lab ya Pak. Ya. Dapat tadi. Hati-hati nak. Ya, Mister. Careful, Moses. Rasanya kayak BM. Ya. Kita menuju ke lab. Yes. Saya suka komputer. Oke, jangan macet ya. Yuk. Lanjut jalan nak. Jangan kayak gitu. Lab yang sebelah sana nak. Yang sebelah sana. Oh. Nggak pakai ya? Sudah. Kita izin dulu ya sama Pak Marli ya sebentar. Permisi. Tunggu ya. Oke, kita ke lab yang sebelah sana ya. Ke sini. Iya, di situ aja. Oke, kita gantian ya labnya ya. Nah, sini nak, Dasya. Ya, tunggu ya, tunggu. Ya. Tunggu. Oke, yuk. Hai. Come on, faster. Pak Mariwan, pramil itu.
Thank you, Miss. Okay, get in, please. Ya, cari tempat duduknya masing-masing. Boleh berdua kalau tidak cukup. Ya. Madina duduk, nah, ambil bangkunya. Ya, cek. Ya. Oke. Ini pakai proyektor itu. Siapa ini? Taruh di mana ya? Taruh di atas. Dari situ, dari luar. Baik, kita sudah berada di lab komputer yang kita cintai ya. Yeay. Oke, sekarang taruh sini ya. Jangan bergerak, bisa? Bisa ya? Ya, oke. Kita sudah masuk ke lab. Sekarang coba kita aplikasikan. Semuanya boleh membuka di web browser kalian. Chrome boleh ya. Coba open Chrome. Kemudian ketikkan canva.com. Ketemu? Ada canva.com. Ya, coba. Canva.com. Di web browsernya boleh ya. Iya, iya. Canva.com already, Mister. Seperti itu untuk ini aja. Gak apa-apa, aku nggak pakai ini nggak apa-apa. Ya. Oke, semuanya sudah membuka web browser dan mengetikkan canva.com. Sudah terbuka. Ya, nanti gitu ya. Oke, sudah canva.com. Nah, yang kalian temukan adalah berbagai macam templates atau desain, ya. Ada yang belum? Oh ya, coba. Banyak template. Oh, namanya juga kamu browsing aja ya, sama si Anina ya. Ini namanya juga. Ya, ya. Langsung aja. Apa ya? Ya, oke, sudah. Oke, sekarang ketikkan poster. Ini Hah? terima. Di atas itu Ya, di gimana? atas ini coba desain presentasi, kamu klik poster. Sudah, oke, bagus. Sudah. Di situ poster, ya. Ketikkan poster. Canva di sini. Klik canva.com dulu. Tulis canva. Dot co. Enter. Itu ya. Sudah menemukan desain posternya? Ini posternya yang A3 nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Ya, sudah ketemu? A3. Oke, sudah dapat ya. Oke, di template-nya kalian ketikkan untuk lebih spesifik karena kita medianya materinya tentang waspada bencana alam, ya. Kalian ketikkan volcano boleh ya, ketikkan volcano ya. Klik poster. Boleh nggak yang lain kayak tsunami gitu? Tsunami boleh, volcano boleh, bencana alam apa lagi tadi? Banjir atau gempa bumi boleh. Ya, coba kalian perhatikan kata kuncinya tentang waspada bencana yang kalian ketahui tadi. Ya. Di sini posternya, boleh tulis apa saja. Ya. Ya. Oke, ya.
Boleh. Ya, boleh gempa bumi, boleh template-nya yang volcano, boleh yang tsunami, ya silakan dipilih. Ya. Aku yang paling sering terjadi di Indonesia. Nah, ada banyak contoh template tentang bencana alam. Ya kan tinggal pilih ya. Natural disaster. Misalnya apa? Gempa bumi. Enter. Nah, silakan. Pilih salah satu ya. Pilih yang kalian rasa bisa dikreasikan, ya. Oke. Banjir aja, banjir boleh, ya. Yang lebih spesifik, ya. Ini. Ya. Oke, sekarang sudah masuk ke dalam posternya masing-masing, Nak? Belum. Oke, sudah. Boleh. Tapi baru bergambar ya. Bergerak ya. Oh iya, boleh, boleh ya. Cara menghapusnya tinggal disorot bagian dalamnya. Kamu ganti tulisannya kan? Ganti semacam yang lain, karena template-nya pasti tidak sama. Tinggal ganti tulisannya, ya? Iya, oke bagus. Ya. Volcano boleh. Volcano juga. Coba. Volcano. Oke, sudah menemukan template-nya, kalian boleh mengganti tulisannya seperti kalimat persuasif. Seperti apa kalimat persuasif itu? Kalimat ajakannya apa? Yuk, waspadalah banjir, atau ayo waspada bencana alam. Ya, silakan diketikkan menggunakan tools text-nya ya. Pernah ya? Ya, bisa. Oh, masih muter jaringannya ya. Masih muternya. Nanti tunggu ya, masih muter. Sabar ya. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah bisa diedit tulisannya? Bisa. Bisa. Oke. Bagus, Mister. Ya. Ingat tanda seru di akhir kalimat kalau kalian menggunakan kalimat seruan ya. Ada maksud. Oke. Cari yang lain lebih spesifik. Gempa bumi atau coba ya.
subtitlenya boleh dicari yang menarik ya. Pilih salah satu. Ini juga. Ini apa temanya? Bencana alam. Oh ya sudah, berarti gini. Mari kita tulis saja di sini. Teks. Ini ada teks. Klik teks. Nah, yang mana yang mau kamu pilih? Yang ini tembak judul boleh klik. Nah, geser ke atas. Ya, geser ke atas. Nah, silakan tulis apa? Waspada atau ayo bantu korban bencana, boleh ya? Oke. Sudah sampai di mana sekarang kalian? Di teksnya. Oke, teksnya. Oh, bagus ini tulisannya. Teksnya bisa diukur, besaran fontnya bisa dirubah ya. Bisa di setting mau berapa, ukurannya bisa diperbesar. Tinggal tulisnya. Oh, ini ada watermarknya. Ya, ini tinggal di sini saja. Oh, sudah, kita cari yang lain ya. Nanti ada diedit ya, teks diedit ya. Ya. Oke, ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Sedikit lah. Ya. Oke, kamu sudah selesai? Lagi mikir bisa. Oh, sedang berpikir. Oke, apa? Bikin yang menarik warnanya ya, mau kuning atau orange atau merah, ya bisa. Tinggal ganti warnanya. Badai masuk. Badai termasuk. Masih loading ya? Masih belum banget ya? Hurufnya kasih kapital atas.
siapa yang sudah selesai sampai di tahap editing? Oh ini sudah hampir ya? Ya? Oh iya, nanti ditunggu dulu. Yang mana? Teksnya. Oke, jadinya kamu gabung sama sini aja ya. Dia komputernya lama. Sebelah sini ya. Bareng sama Beko ya. Bareng Beko, bareng ya. Komputernya lama. Oke, ada yang mau menambahkan teks atau title bisa diklik di bagian kiri. Ya, di teks itu kamu klik, ada berbagai macam model penulisan atau title-nya. Waktunya masih mau dilakukan atau saya selesaikan di sini Pak waktunya? Oh siap. Karena kita sampai di pembuatan poster digital di Pak Akun. Ya mungkin. Okay, class. Are you ready? Have you done with the poster? Okay, I give you 5 more minutes. Okay, let's see. How is it about your progress? Bagaimana pembuatan poster kamu? Apakah sudah sesuai dengan yang kamu inginkan? Ya, kalian harus coba bisa membuat ya, mengkreasikan. Nah, tulisannya kalau yang kurang besar diperbesar lagi supaya menarik perhatian ya. Misalnya di upgrade Bisa. Kamu mau yang mana? Teks. Nah, yang ini ya, yang ada waspada banjir. Waspada banjir yang melanda. Waspada banjir.
Almost sudah ya? Dari mana? Almost done. Oke, good. Ya, almost done. Your friend. Coba, yang mana? Scroll ke atas. Oke. Mister, cara menambahkan bentuk kayak square gitu gimana ya? Dia harus ada gambar. Dia harus ambil dari file ya. Ini besar ya. Ya, masih ada waktu. Boleh tambahkan tulisan subtitlenya ya, yang beda, yang berwarna boleh. Nah ini bagus, tulisannya besar. Hati-hati ada banjir. Bagus ya. Oke, sudah ada yang selesai? Coba yang sudah selesai raise hand. To finish, raise hand. Oke, 1, 2, 3. Ya, pasang. Masih boleh. Boleh, jadi mana masih boleh. Bencana malah. Ya. Ya itu sudah di ini ya, membantu korban ya, membantu korban bencana ya. Okay, yeah, I think my time is enough for today. Ya, siapa yang sudah selesai di save ya di komputer kalian. Nanti biar bisa melihat. Ya, kemudian, ya nggak apa-apa. Nanti ya, kita lanjutkan lagi. Ya, nah, di save di sebelah aja. Gimana safety?
kelas di sebelah kiri. Simpan atau save. Ya. Ada di save. Simpan atau save. Ya, save. Nah, ya. Gimana sih, Mister? Oke, kalian boleh print screen dulu, boleh print screen dulu, screenshot dulu, ya. Apa? Oke, kalian boleh print screen dulu, boleh. Screenshot, Mister. Ya. Sudah. Ya, ini sudah apa? Oke, di print screen ya. Print screen, terus masukkan. Print screen apa? Print screen pen. Pen. Sekarang kontrol kunci. Ini udah print screen tapi akhirnya gini. Save. Keko ya? Dari Keko. Oke. Mister, gimana ini? Nah, di ya. Di mana? Ya, save. Save. Ya. Ya, itu di udah oh nanti dulu. Ini kamu udah selesai ya. Nah, ini masukkan ke di dokumen aja tuh. Sudah, oke di save ya, disimpan ya. Oke, save. Ya, disimpan di sudah di-script di Oke, semuanya sudah di-save. Sudah. Misternya nggak boleh. Ini Mister. Soalnya di sini saya udah punya. Oh, sudah ya. Apa-apa. Save di itu ya di dokumen ya. Oke, sudah ada foldernya ya. Oke, oke kelas, it's time to we close this session. Ya kita lanjutkan lagi ya. Yeay. Oke, yuk kita tutup dulu ya. Sir, Pak di sini. Ya, oke. Ya,
kita akan kembali ke kelas yang kita tutup ya hari ini. Silakan ditinggal saja pekerjaan itu serah lihat. Yang itu serah lihat ke mana ya. Dan diamnya. Oke semuanya dirapikan bangkunya ya. Bangkunya rapikan. Pak Jo. Oh ya, ya, ya. Sudah. Oke, everyone. Kita sudah selesai ya untuk hari ini. Kita membuat apa hari ini, Nak? Poster digital. Menggunakan aplikasi apa? Canva. Oke, kalian sudah belajar menyisipkan tadi teks. Sudah ada yang bisa mengedit ya? Sudah. Kemudian sudah bisa memilih template? Sudah. Oke, kita akan kembali ke kelas dan kita tutup di sini ya. Oke. Kemudian surat kumpul dulu sini nak, ya baris yang rapi, ya. Thank you for today, ya. Have a nice day and what is it to Mr. Ambu and Mr. Maruli? Thank you, Mr. Ambu and Mr. Maruli. Oke, ya oke. Go back to the class, ya. Baris yang rapi. Ya hati-hati ada ya. Oke, kalian baris yang rapi. Kok kamu di sini? I got it, bro. I got it. Ya, akan kembali ke kelasnya ya. Okay, thank you guys. Bisa ditutup atau bagaimana? Pak Malu, makasih ya. Oke, Pak. Ya. Nah, bentar ya, saya harus bawa dulu ya sebentar. Siap, di lab sudah selesai Pak. Kami kembali ke ruangan kelas karena bergantian pelajaran lagi. Gitu. Sebentar ya Pak. Saya harus naik tangga dulu sebentar. Oke. Pak Slow, Pak Slow mana nih? Siap. Siap Pak, ya bisa. Bisa Pak, sama-sama. Ya, ini sedang dikondisikan. Karena harus naik lantai juga Pak. Jadi untuk di labnya kita di bawah. Oke. Ya terima kasih Pak Hatur, terima kasih Pak Rizko dan Pak Nanti. Ya, Salsa. Oke, yuk salam dulu buat yang lewat sini. Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.
Oke, yuk. Mr. Rambo closing di kelas dulu boleh ya? Kita closing dulu ya. Oke, yuk. Ini masih berjalan ya. Mister, kita udah bisa kumpulin wawancara homework. Boleh. Oke, kelas. Ya. Oh, oke. This is very important. Ya, ya, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, oke. Apakah kalian merasa senang hari ini? Iya. Yeay. Sudah belajar apa aja tadi? Membuat poster digital. Ada apa lagi kita belajar Canva ya? Oke, next time kita akan membuat project-project atau kegiatan yang lainnya. Oke, sampai di sini bisa aku ucapkan terima kasih. Ya, thank you for today and see you next time. Oke, thank you. Very well.